Basmalah. Ketua kelasnya siapa? Dan Silahkan dipimpin berdoa. ya siapa mulai beri salam kepada gugur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini anak-anak? Oke. Hari ini kita akan mengulas atau pengayaan materi minggu kemarin ya. Jadi kalian membawa buku semua? Silakan dikeluarkan bukunya. Buku cetak, buku tulis, alat-alatnya dikeluarkan. Nggak bawa, buku tulis aja nggak apa-apa. Sudah? Nah, hari ini kita akan belajar tentang senangnya belajar hadis. Dibuka halaman 137 yang bab 6. 137. Sudah? Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari belajar hadis. Yang pertama itu meyakini hadis sebagai pedoman umat Islam dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap senang melaksanakan sholat berjamaah sebagai implementasi pemahaman hadis sholat berjamaah dengan benar. Yang ketiga itu mempertahankan sikap tertib sebagai implementasi pemahaman hadis sholat berjamaah dengan benar. Selanjutnya membaca hadis sholat berjamaah dengan tartil. Yang kelima menulis hadis sholat berjamaah dengan benar. Coba yang belakang ulangi tujuan pembelajarannya dibaca di buku cetak. Nomor 1 ya. Sebagai pedoman hidup umat Islam dengan benar. Selanjutnya yang depan nomor 2, menunjukkan sikap senang
yang melaksanakan sholat berjamaah sebagai implementasi pemahaman hadis sholat berjamaah dengan benar. Lanjutkan. Pemerintahan mencakup penting sebagai implementasi pemahaman hadis sholat berjamaah dengan benar. Oke. Makmum itu mengikuti gerakan imam jika imamnya sujud, ikut sujud, jika imamnya salam, ikut salam. Jadi kalian di sini ada yang pernah sholat berjamaah nggak? Di mana? Di masjid. Sholat berjamaah itu tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi bisa dilakukan di rumah. Betul. Jadi sholat berjamaah itu bila dilakukan di masjid atau di rumah, itu pahalanya dilipat gandakan. Ada yang tahu berapa? 27 derajat. Nah, jadi sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad bila dikerjakan secara bersama, itu pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Nah, contoh sholat berjamaah itu apa aja sih sholatnya? Siapa yang tahu? Contoh sholat berjamaah, misalkan sholat di pagi hari saat hari raya, itu sholat apa namanya? Sholat Id. Betul. Misalkan kalian di rumah mau sholat maghrib nih, mau sholat isya apa sholat zuhur, itu bisa kalian bersama-sama berjamaah di rumah dengan orang tua, dengan kakak atau dengan adik gitu. Yang diwajibkan sholat di masjid itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki, betul. Kalau perempuan diwajibkan sholat di mana? Di rumah saja. Nah, hadis itu ada yang tahu tentang apa itu hadis itu? Ada yang tahu pengertian hadis? Tahu? Oke. Hadis adalah perkataan atau perbuatan Nabi. Hadis itu merupakan pedoman umat Islam. Sebagai umat Islam itu harus mengetahui hadis dan memahami agar kita tahu bagaimana cara kita menjalankan peraturan syariat Islam. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan kelompok 1 maju ke depan, bukunya dibawa ke depan membacakan hadis. Halaman 155 itu nyanyian mengajak untuk belajar hadis. Buka, udah belum? Ayo, udah ada yang tahu lagunya belum?
juga dilakukan di rumah. Oke. Berapa pahalanya? Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan pengertian apa sholat jamaah? Kenalan? Yang bisa? Kalian sudah paham belum sih? Sudah paham belum tentang sholat berjamaah? Kayak dia disebutkan sholat berjamaah itu dilakukan 2 orang atau lebih atau secara bersamaan. Nah, sholat berjamaah itu tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi bisa dilakukan di rumah. Sholat berjamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Ada yang bisa menjelaskan ulang? Sholat berjamaah itu dilakukan sholat berjamaah itu dilakukan 2 orang atau lebih atau secara bersamaan. Sholat berjamaah bisa dilakukan di masjid, tidak hanya di masjid tapi juga bisa di rumah. Ada yang bisa?